Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Seperti biasa kita taklim. Dalam beramal, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah keikhlasan. Apapun amalannya, yang terpenting adalah keikhlasan. Ya, amal walaupun sedikit dengan ikhlas itu lebih utama. Semakin ikhlas suatu amalan dikerjakan, maka akan semakin berbobot amalan tersebut. Sebaliknya, semakin tidak ikhlas suatu amalan yang dilakukan, maka akan semakin tidak berbobot amalan tersebut. Maka cara termudah untuk mendapatkan keikhlasan adalah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu dikenal sebagai jilaul qulub atau pembersih hati. Kalimat ikhlas, kalimat thayyibah. Untuk itulah para ahli sufi selalu menyuruh murid-muridnya agar memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu untuk membersihkan hati. Bukan hanya ribuan, bahkan hampir ratusan ribu untuk dijaga dan dibaca pada setiap hari murid-muridnya ahli sufi. Dan Nabi Musa pernah minta kepada Allah suatu kalimat yang ingin dikhususkan untuknya. Tapi Allah berikan kalimat ini. La ilaha illallah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sesungguhnya beliau telah bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabb, allimni syai'an adkuruka bihi wa ad'uka bihi. Nabi Musa alaihissalam telah berkata, wahai Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu, dengannya aku dapat berdoa kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul La ilaha illallah. Ucapkanlah La ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, Ya Rabb, kullu ibadika yaqulu hadha. Ya Rabb, setiap hambamu telah mengucapkan kalimat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qul la ilaha illallah. Allah berfirman kembali dengan mengucapkan, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena Nabi Musa alaihissalam pun berkata, qala innama uridu syai'an takhusuni bihi. Ya Allah, aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untuk diriku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Musa, law anna samawati sab'i fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihim la ilaha illallah. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wahai Musa, jika 7 lapis langit diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, kalimat la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya daripada 7 lapis langit.
Maka kalimat mulia ini kalimat yang Allah berikan kepada semua para nabi, semua para rasul diberikan kalimat ini. Dan kalimat ini adalah kalimat kunci syarat diterimanya daripada amal-amal, dan termasuk kunci surga. Dan kalimatnya kunci kebahagiaan, ya, kunci kebahagiaan. Para nabi mendakwakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, pasti kamu akan bahagia. Karena kalimat ini kalimat keikhlasan, ya. Bagaimana kalau berzikir tapi kok sepertinya kurang tawaju, lalai? Ini Mula Ali Qari rahmatullahi menulis, ya, dalam kitabnya, ada seorang murid yang menyatakan kepada gurunya, ya guru, saya selalu berzikir, akan tetapi hati saya sering lalai. Jawab gurunya, teruskanlah menjaga zikirmu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu anggota tubuh yang ada di bumi ini. Ya, anggota tubuh ini adalah anggota bumi yang Allah ciptakan nanti kembali ke tanah, ya kan? Tapi ini amanah yang dari Allah untuk kita gunakan mengamalkan perintah Allah, ya. Nah, salah satunya zikir. Teruskan menjaga zikirmu dan terus bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Engkau masih diberi taufik oleh Allah dengan satu anggota tubuh terus menerus disibukkan dengan mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah. Dan berdoalah terus supaya Allah Subhanahu wa taala juga memberi taufik untuk selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hari-hari membaca Al-Qur'an itu syukuri. Ya, belum paham maknanya, ya, belum ngerti tapi kita menghafal. Ya, syukuri dan berdoa terus agar Allah memberikan nanti kepahaman kepada kita. Nah, peristiwa ini juga telah dinukilkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada, yaitu kisah tentang Syekh Abu Utsman Maghribi rahmatullahi. Beliau memiliki seorang murid yang datang kepada beliau dan mengadukan keadaannya yang selalu berzikir tetapi hatinya lalai. Maka sebagai jawabannya dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika kamu bersyukur kepadaku maka aku tambahkan nikmat untukmu. Wa in syakartum la azidannakum. Jadi kalau ini firman Allah, jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmat untukmu. Ya, sebuah hadis menyebutkan bahwa berzikir kepada Allah itu merupakan nikmat yang paling besar. Dan membaca Al-Quran juga yang kalian baca itu adalah salah satu zikir. Ya, Al-Quran, kita baca Al-Quran itu zikir itu. Ya, zikir yang paling utama lagi. Dalam hadis Nabi, memang dalam zikir yang khas, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik sehingga kita dapat berzikir. Ya, jangan henti-hentinya kita bersyukur agar terus Allah berikan nikmat-nikmat yang hakiki, yaitu nikmat amal agama. Itu saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.